Welcome to my channel dengan Angelina Elaria Jenita. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, di mana kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya manusia itu sendiri, lalu fungsi, tujuan, dan juga manfaatnya. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerja yang dilakukan oleh karyawan. Meski demikian, manajemen sumber daya manusia kekinian tak lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga memikirkan bagaimana perkembangan dari setiap talent yang dimiliki perusahaan. Hal ini bergeser karena talent kini tak hanya berperan sebagai mesin saja, tapi juga sebagai aset yang dimiliki perusahaan. Orientasi pragmatis kemudian diubah jadi orientasi proses. Harapannya semakin baik perkembangan individu talent yang dimiliki, maka semakin baik pula kinerja yang diberikan untuk perusahaan. Akhirnya performa perusahaan bisa meningkat dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, fungsi dari manajemen sumber daya manusia, di mana yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, rekrutmen hingga pemberhentian. Untuk manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Lalu yang ketiga ada fungsi pengupahan, di mana perencanaan, perhitungan pembayaran, dan komplain terkait pengupahan jadi fungsi selanjutnya yang dimiliki manajemen sumber daya manusia. Yang berikutnya ialah penilaian kinerja dan pengembangan karir. Melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang. Lalu pelatihan dan pengembangan kemampuan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. Lalu keselamatan kerja. Tak hanya menyoal kesejahteraan dan peningkatan performa, manajemen sumber daya manusia juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjaga hajat hidup setiap talent yang ada. Lalu yang ketujuh, pengelolaan hubungan kerja. Pengelolaan hubungan kerja dengan setiap elemen yang ada di perusahaan, menghormati hak antar talent atau pegawai, menetapkan prosedur keluhan dan masukan dapat disampaikan hingga penelitian pada manajemen sumber daya manusia yang baik. Lalu apa tujuan dari sumber daya manusia? Dengan ketujuh fungsi yang disebutkan tadi, untuk tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya sudah cukup jelas. Di mana yang pertama, untuk mengembangkan sistem kerja yang dimiliki perusahaan hingga ke titik paling optimal. Lalu yang kedua, mengembangkan praktek manajemen berkomitmen yang memandang talent sebagai stakeholder dalam perusahaan. Lalu memastikan ketersediaan kesempatan yang setara untuk semua orang. Lalu, memastikan hak talent yang selalu dihargai dan didapatkan sesuai dengan prosedur dan menciptakan iklim kerja yang efisien, produktif untuk semua orang dan mendukung perkembangan individu setiap talent. Tujuan ini bisa dicapai selama praktek manajemen sumber daya manusia yang dilakukan bisa efisien dan efektif sesuai dengan keperluan perusahaan dan mempertimbangkan hak-hak dan kesempatan bagi talent yang dimilikinya. Lalu berikutnya, manfaat manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain yaitu yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Pengelola sumber daya perusahaan harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja,
pengetahuan dan keterampilan, bakat yang akan dikembangkan, dan minat perusahaan karyawan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik tentu akan proporsionalitas dalam menempatkan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terlambat, jadi harus tepat. Untuk manfaat yang berikutnya ialah penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan, kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasi, untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategik, pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Lalu manfaat yang berikutnya ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, lalu jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Lalu yang terakhir ada penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memang bersifat krusial karena mengelola elemen hidup dari perusahaan atau bisnis secara langsung. Tampaknya, perusahaan bisa menghabiskan banyak sekali anggaran hanya untuk menemukan dan memanfaatkan talenta yang diperlukan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan follow Angelina Jenita 6620.